wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran prakarya khususnya kelas 8A, B, dan C. Nah, maka dari itu silakan duduk yang rapi, duduk yang nyaman agar pembelajaran hari ini bisa kalian ikuti dengan baik dan bisa kalian pahami. Oke, sebelum itu marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Yuk, mengadahkan tangan kita bersama, kemudian kita membaca doa. Baca doa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah kita mampu memahami arti dari kerajinan buatan. Kemudian kita juga mengetahui beberapa macam-macam kerajinan buatan alami ya, dan kita juga bisa mempraktekannya membuat kerajinan-kerajinannya nanti. Yuk kita simak materi selanjutnya. Nah, anak-anakku, sekarang Ibu akan membahas materi di pelajaran prakarya. Yang pertama yaitu ada materi tentang bahan lunak. Ada apa saja? Yuk kita bisa lihat di sini. Nah, jadi di sini itu ada beberapa kerajinan dari bahan lunak, yang mana kerajinan ini dibagi menjadi dua. Ada yang secara alami dan secara buatan. Ada apa saja? Yuk kita lihat di sini ya. Nah, anak-anak, silakan bisa kalian lihat ya di samping di layar, bahwasanya di sini ada pengertian kerajinan dari bahan lunak. Nah, kerajinan dari bahan lunak itu ialah kerajinan yang berbahan dasar yang bersifat lunak. Lunak itu berarti lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk ya. Jadi pembuatan dari bahan lunak ini bisa kita buat dengan mudah ya, dengan sedemikian rupa karena teksturnya itu lembut, lentur tadi. Nah, jadi gitu ya anak-anak untuk yang bahan lunak. Kemudian untuk kerajinan dari bahan lunak ini dibedakan atau dibagi menjadi dua jenis berdasarkan dari bahannya atau asalnya ya. Yang pertama ada kerajinan dari bahan lunak alami, dan yang kedua ada kerajinan dari bahan lunak buatan. Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada kerajinan dari bahan lunak alami, yang mana bahan lunak alam itu adalah bahan lunak untuk kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar. Nah, alam di sekitar berarti ada di sekeliling kita. Apa sih Bu contohnya? Kalau misalkan bahan lunak alam itu bisa Ibu contohkan ya, seperti tanah liat. Kalian tahu kan tanah liat? Kemudian ada kulit, kemudian ada getah nyatu, ada bubur tisu, ada floor clay. Nah, itu dia beberapa contoh dari bahan lunak alam. Kemudian yang kedua itu ada bahan lunak secara buatan. Berarti di sini bahan kerajinan yang dibuat itu, yang diolah itu sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia itu sendiri, yang dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga tekstur bahannya menjadi lunak, empuk, dan mudah dibentuk ya. Nah, kemudian ada apa saja sih Bu contoh dari bahan-bahan yang termasuk ke dalam bahan lunak buatan? Ada yang pertama ada polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Nah, itu dia beberapa contoh dari bahan lunak buatan. Semoga kalian mengerti ya. Next, materi selanjutnya. Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pengertian lebih detailnya dari bahan lunak alami dulu. Nah, di sini bisa kalian lihat, bahan lunak alami dapat diperoleh dari alam. Yang pertama, tersedia di alam dan lingkungan sekitar secara alamiah.
tanpa proses pengolahan manusia terlebih dahulu. Jadi karena ini alami, otomatis bahan-bahan yang digunakan itu bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bukan bahan-bahan yang sengaja kita buat sendiri, kita olah sendiri, tetapi kita memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, dapat ditemukan di lingkungan sekitar dalam jumlah banyak dan melimpah. Bisa kalian lihat ya, di sekitar kalian, di sekeliling kalian banyak sekali bahan-bahan alami yang bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan. Bisa juga yang di sekitar rumah kalian. Kalian di rumah juga punya pohon kan? Nah, di situ nanti ada getahnya, kemudian juga tanah liat yang di sekitar sawah itu kalian tahu kan tanah liat, dan masih banyak lagi. Nah, itulah termasuk dalam kategori bahan lunak yang alami. Gimana, udah pada paham belum? Tuh kalau masih belum paham bisa dilihat di lingkar biru ada contohnya tuh, tanah liat, serat alam, getah dan kulit. Nah, itu dia beberapa pengertian penjelasan dari bahan lunak yang dibuat secara alami ya, yang digunakan secara alami. Kemudian lanjut, di sini ada bahan lunak buatan. Tadi Ibu udah singgung ya di awal bahwasanya bahan buatan itu yang dimaksud itu adalah bahan alam yang diolah lagi ya, dan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah sifat bahan buatan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Yang tadinya itu bahannya keras karena ditambahkan dengan zat kimia, sehingga bahan tersebut yang tadinya keras menjadi lunak atau mudah dibentuk agar produk kerajinan yang kita buat itu bisa kita buat dengan mudah. Contohnya seperti apa? Misalnya ada kertas. Nah, itu kertas termasuk bahan lunak buatan. Kenapa? Karena kertasnya itu diolah, ditambahkan dengan zat kimia sehingga dia berubah menjadi bubuk kertas. Yang mana bubuk kertas tersebut bisa kita gunakan untuk membuat produk ya, kreativitas. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat yang di lingkar biru, di lingkar ungu ya. Itu ada contoh dari beberapa bahan yang termasuk bahan lunak buatan. Ada bubur kertas yang tadi Ibu udah bilang ya. Kemudian juga ada lilin, ada plastisin, ada parafin, dan ada gipsum. Itu hanya beberapa contohnya saja. Kalau kalian masih penasaran lagi, bisa kalian juga lihat-lihat di internet karena banyak banget ilmu yang bisa kalian peroleh. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan beberapa contohnya. Penjelasannya ya sedikit saja karena nanti kedepannya juga akan dijelaskan. Ya, di sini ada gips. Gips itu dibuat menjadi hiasan dinding atau patung cenderamata yang menarik. Jadi gips itu dibuatnya itu untuk sebuah pajangan hiasan dinding, untuk patung, sesuatu yang menarik untuk dipajang ya. Kemudian kalau lilin di sini, lilin juga bisa dibentuk menjadi hiasan yang indah, desain interior. Pasti banyak banget ya hasil-hasil kreativitas dari pembuatan gips dan lilin ini. Nah, anak-anakku, kalau tadi kalian sudah melihat ya beberapa contoh dan sedikit penjelasan dari bahan lunak yang buatan. Nah, sekarang Ibu singgung kembali di sini ada bahan lunak alami ya yang tadi Ibu sudah jelaskan contoh-contohnya, tapi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit penjelasan dari beberapa bahan alami tersebut. Yang pertama ada tanah liat. Tanah liat itu biasanya diproduksi itu menjadi sebuah kerajinan tangan, sebuah guci, keramik, dan gerabah. Kalian pasti pernah lihat dong bagaimana indahnya guci-guci yang dibuat dan harganya lumayan mahal loh. Kemudian keramik yang kita ada di rumah kita itu termasuk berarti suatu kerajinan dari bahan lunak alami. Kemudian yang kedua ada pelepah pisang, yang mana merupakan bahan alam yang mengandung serat alami, dapat dibentuk menjadi wadah tisu atau lukisan dinding. Wow, luar biasa sekali ya. Apakah ada yang sudah pernah lihat kerajinan pelepah pisang yang dibentuk menjadi wadah tisu? Yuk, kalau yang belum lihat bisa kita cari-cari di internet ya. Kemudian yang ketiga ada getah pohon. Nah, getah pohon itu
getah pohon tertentu ya memiliki tekstur dan pola abstrak. Dapat digunakan sebagai bahan membuat aksesoris berupa kalung maupun gelang. Wow, luar biasa ya ternyata bahan-bahan yang ada di sekitar kita termasuk getah pohon yang mungkin sering kita abaikan ternyata banyak sekali manfaatnya dan bisa kita gunakan loh untuk membuat aksesoris. Kemudian yang keempat itu ada kulit. Kulit ya. Nah, di mana kulit ini dengan karakter bahan lunak dari hewan. Berarti ini kulit hewan ya. Dapat diubah menjadi hiasan dinding berupa kaligrafi ataupun wayang. Wow, ternyata kulit juga selain bisa membuat produk-produk seperti tas, kan ada ya tas, sepatu itu dari bahan kulit hewan. Nah, untuk kerajinannya itu berarti dibuat untuk menjadi hiasan dinding. Ada kaligrafi, berarti kaligrafinya itu dibuat dari kulit atau mungkin apa ya namanya bingkainya itu dilapisi didasari sama kulit juga bisa. Kemudian ada wayang. Nah, anak-anak itu dia beberapa bahan lunak alami yang wajib kalian ketahui ya. Selanjutnya, nah anak-anakku itu dia beberapa bahan lunak alami yang bisa ibu jelaskan. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Kalau kalian masih belum mengerti, kalian bisa tanya ke ibu, bisa japri ke ibu untuk menanyakan yang ingin kalian tanyakan yang belum kalian pahami. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat dan tetap belajar juga walaupun di rumah ya. Tetap dibaca-baca bukunya, buka-buka internetnya. Ibu ingatkan minggu depan materinya itu tentang karakter bahan lunak dan teknik pengolahan bahan dari tanah liat. Nah, itu dia beberapa materi yang bisa Ibu sampaikan pada kali ini. Jangan lupa ya, setelah ini kalian mengerjakan tugas evaluasi dari Ibu. Nah, kemudian klik finish agar nilai kalian tersimpan. Dan jangan lupa juga untuk pelajari materi minggu depan. Sedia? Semangat belajarnya ya anak-anakku. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.